Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget rasanya bisa ketemu berjumpa lagi via YouTube dengan teman-teman semuanya. Di hari keempat puasa Ramadan ini, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, selalu semangat untuk beribadah dan beraktivitas, dan tentu saja selalu memikirkan hal-hal yang positif. Sebab kenapa? Karena pikiran kita itu akan menentukan bagaimana jalan hidup kita. Jadi kalau kita itu berpikirannya positif, maka akan menarik hal-hal yang positif untuk terjadi dalam hidup kita. Nah, sebaliknya, kalau kita pikirannya negatif, maka energi kita juga akan menarik hal-hal yang negatif untuk datang ke kehidupan kita. Jadi mari kita untuk berlatih memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang kita senangi. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang tidak kita senangi. Oke? Masih seperti biasa, kita pada kesempatan hari ini masih akan belajar tentang 4 macam batal puasa, yang mana yang harus mengqadha dan yang mana yang harus membayar fidyah, gitu kan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang 2 poin. Poin pertama yaitu seseorang yang memutuskan puasa atau tidak berpuasa, yang mana dia berkewajiban untuk mengqadha dan membayar fidyah. Lalu poin yang kedua yaitu seseorang yang tidak berpuasa namun ia hanya berkewajiban untuk mengqadha saja tanpa harus membayar fidyah. Lalu hari ini kita akan belajar tentang poin yang ketiga, yaitu seseorang yang tidak melaksanakan puasa tapi ia hanya berkewajiban untuk membayar fidyah saja tanpa mengqadha puasanya. Nah, kira-kira siapa saja orang-orang yang tidak melaksanakan puasa tapi ia tidak diwajibkan untuk mengqadha? Jadi mereka tidak harus nyarutang puasa yang ditinggalkan, jadi hanya berkewajiban untuk membayar fidyah saja. Nah, golongan orang-orang ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak memiliki daya dan kemampuan untuk melakukan puasa. Nah, termasuk juga orang yang sakit dan sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, maka mereka hanya berkewajiban untuk membayar fidyah saja tanpa mengqadha puasanya. Nah, kenapa kok tidak harus nyarutang gitu loh, kok hanya membayar fidyah saja, kan gitu pertanyaannya. Jadi hal ini sangat logis karena mengingat lemahnya fisik. Jadi orang yang sudah tua renta, yang sudah sepuh banget, dan juga orang yang sudah tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, yang sudah terbaring di tempat tidur dan hanya bisa bernafas saja seperti itu, bahkan tidak bisa berbicara, tidak bisa beranjak dari tempat tidur. Jadi karena lemahnya fisik, sehingga mereka sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Kalau harus mengqadha, bagaimana mungkin kan seperti itu. Jadi kalau hari ini tidak berpuasa karena sudah tua, kalau harus nyarutang di tahun depan, maka usianya akan tambah semakin tua, maka kemampuannya juga akan semakin berkurang. Jadi hal itu sangatlah logis karena lemahnya fisik yang telah mereka alami. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kerabat atau keluarga yang sudah tua dan tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan puasa, maka silahkan dibayarkan fidyahnya. Dan juga untuk teman-teman yang punya kerabat yang sedang sakit dan sakitnya itu nyun sewu, sudah harapannya sudah menipis untuk diharapkan kesembuhannya, maka teman-teman bisa untuk membantu membayarkan fidyahnya, yaitu
sebesar satu mut itu kalau dikonversikan ke Indonesia itu yaitu sekitar 7 liter beras, atau bisa juga dikonversikan ke uang. Jadi kalau 7 liter beras itu hari ini harganya berapa ya? Kalau misalkan 12.000, 13.000, maka bisa untuk membayar fidyah dengan uang yang diberikan ke fakir atau miskin selama 1 bulan penuh bulan Ramadan. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di poin 3 ini. Jadi seperti biasa saya membuka seluas-luasnya, saya welcome untuk masukan-masukan, kritikan-kritikan yang membangun. Dari apa yang saya sampaikan mungkin masih kurang tepat atau masih banyak kurangnya, saya bersedia untuk dikritik, saya bersedia menerima masukan. Silahkan bisa kita lanjutkan lewat kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu stay tune, udah nonton, udah ngasih like, udah ngasih komentar, dan juga udah membagikan video saya ini sehingga banyak yang bisa menerima manfaat dari konten yang saya bagikan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.